Selamat malam untuk Bapak Maimun. Kami dari kelompok 2 mau presentasikan untuk buah jaringan komputer dalam bentuk PowerPoint. Dengan saya Hani Junarto dan juga ada Novia Dika Putri. Boleh, Nek? Ya Allah. Pada era digital ini Ulang kebutuhan lagi. akan jaringan yang andal dan aman adalah priority utama bagi perusahaan. Nah, dalam laporan ini kita tuh membuat satu jaringan kantor pusat atau HQ. Dan HQ-nya ini terhubung dengan dua cabang, yaitu cabang B dan juga cabang C yang memiliki jaringan ke internet. Tujuannya itu adalah membangun konektivitas antar lokasi menggunakan protokol routing OSPF dan juga mengimplementasikan segmentasi jaringan menggunakan VLAN di HQ-nya, mengamankan area di MNZ menggunakan akses control list. Lanjut. Oke, di bab 2-nya itu kita ada topologi jaringannya. Topologi jaringannya itu ada 3 router utama, bisa jadi gambar di sebelahnya, ada R1, R2, dan R3, itu si router utamanya. Nah, R1, R2, satu router dan juga satu router R4. Itu R4-nya itu berfungsi untuk internet dan juga switch layer 2 untuk memisahkan traffic LAN internet dan juga server publik. R1-nya itu tidak sebagai gateway utama, jadi dia itu pilar utamanya dan juga pusat dari semua konektivitas dari si routernya. R2 dan R3 itu ada cabang pembantunya, cabang si lokasi router. Dan juga switch-nya itu berfungsi untuk menghubungkan PC LAN dan juga server dengan teknik router on stick pada R1. Lanjut. Nah, ini ada tabel IP address ya, boleh dibaca aja. Ada banyak sekali. Oke, lanjut ke bab 4, yaitu kita menganalisis konvergensi si routingnya. Kita itu menggunakan yaitu OSPF. OSPF-nya itu diimplementasikan dulu sebagai protokol routing utama dengan desain multi area untuk efisiensi. Dan area assignment-nya itu mencakup R1 atau HQ dengan catatan itu sebagai area 0 atau backbone-nya, R2 cabang B itu sebagai area 1 dan juga R3 cabang C sebagai area 2. Kelebihannya itu adalah konvergensinya cepat di topologi besar, meminimalkan LSA flooding dan juga mendukung autentikasi. Autentikasi itu kita menggunakan MD5 dengan Key Global Tech 2026. Konvergensinya itu jika link R1 dan R2-nya down, maka R2 mengirimkan LSA ke R1, kabel routing diupdate dan juga traffic di reroute dalam hitungan detik. Dan B-nya itu kita memiliki IGRP atau backup-nya. IGRP ini konfigurasi sebagai protokol routing cadangan yang fungsinya itu untuk interface LAN diatur sebagai passive interface agar tidak mengirim update ke host. Autentikasinya itu menggunakan key secure key 1. Mekanisme backup itu adalah distance, bisa dibaca sendiri aja, sehingga lebih rendah preferensinya dibanding OSPF. Kelebihannya dari IGRP-nya itu adalah dia cepat mendeteksi jalur baru menggunakan algoritma dual. Sedangkan untuk yang C-nya menggunakan kombinasi dari kedua konvergensi tersebut. Kombinasi ini memastikan redundansi WAN yang tinggi, konvergensi total saling gagas atau topologi kecil diperkirakan di bawah 10 detik. Nah, kita lanjut ke bab 5, yaitu ada implementasi konfigurasi. Nah, bisa dibaca aja untuk coding-codingannya itu. Kita bagian A-nya itu ada konfigurasi VLAN pada switch HQ. Bisa dibaca aja itu konfigurasinya di Cisco-nya. Oke, habis konfigurasi VLAN, kita lanjut ke tahap cek VLAN. Cek VLAN untuk mengetahui hostnya itu aktif atau enggak. Lanjut. Nah, habis itu kita lanjut ke konfigurasi IP1 untuk si router 1, router 2, router 3, dan juga router 4 yang si internetnya. Menggunakan konfigurasi Cisco. Lanjut. Ini R3 dan R4-nya, yang tadi itu R1 sampai R2-nya. Lanjut. Nah, selanjutnya kita mengkonfigurasi LAN dari HQ dan cabang dengan menggunakan konfigurasi IP. IP-nya itu menggunakan static,
seperti biasa aja, masukkan IP, subnet mask, default gateway, dan juga dari servernya diatur secara manual dan tidak bertabrakan. Di sini itu ada PC 01. Nah, ini untuk PC 2 dan 3-nya sama aja, yang seperti tadi cuma beda IP address dan juga lanjut untuk PC 4 dan PC 5-nya IP oke. Nextnya itu kita ada konfigurasi routing OSPF dan juga EEGRP-nya. Nah, secret key-nya itu untuk autentikasi diterapkan di semua router R1, R2, dan R3. Nah, pada konfigurasinya itu satu key untuk SPF-nya itu untuk semua router R-nya dan juga untuk IGRP-nya. Jadi lebih memudahkan dalam membaca. Lanjut. Nah, untuk konfigurasi OSPF di R1-nya bisa dibaca sebagai berikut, dan juga yang R2-nya. Konfigurasi untuk si R3-nya. Nah, ini adalah konfigurasi EGRP atau backup untuk semua router. Lanjut. Ini untuk konfigurasi si kawanan servernya. Yang pertama itu kita buat dulu akses listnya pada R1 atau CHQ-nya dengan akses 100 per bit TCP di host, dan apply ACL atau keamanan servernya itu pada interface VLAN 20 atau CDMZ-nya. Lanjut. Oke, nextnya kita ada konfigurasi layanan server dulu. Yang pertama kali dilakukan adalah buka tab service pada server. Ya, habis itu pilih pada tab HTTP, TCP-nya di on-in dan juga HTTPS-nya di on-in. Habis itu kita beralih ke slide-nya FTP. Nah, FTP juga di on-in, habis itu disimpan untuk konfigurasinya biar servernya bisa jalan. Lanjut. Nextnya itu kita ada verifikasi dan juga pengujian. Yang pertama itu adalah verifikasi routing dari si R1HQ-nya ke tetangga-tetangganya, yaitu R2 dan R3. Nah, nextnya itu ada pengujian akses layanan dari PC ke cabang. Nah, yang bisa dilihat pada gambar tersebut, kita menjalankan pengujiannya itu pada HTTP, tapi portnya itu 80, hasilnya itu gagal, request timeout. Tapi pada port 443-nya itu hasilnya itu berhasil. Nah, bisa dilihat ya, welcome to Kisco Packet Tracer, opening door, Sunny opportunity, manual open. Dan juga beserta link di bawahnya. Oke, kita tes jalankan pada PC nolnya, yaitu di SSH port 22. Seperti biasa, masukin admin dan juga si IP address-nya di ping. Hasil itu juga berhasil, dan karena dia meminta password-nya. Nah, untuk telnet port 23 itu hasilnya gagal. IP address-nya itu gagal karena close dari si hostnya, dan si FTP port 121 itu gagal karena timeout. Karena timeout dan karena dia disconnect dari si FTP servernya. Oke, kita beralih ke kesimpulannya. Kesimpulannya itu implementasinya itu berhasil, dilaksanakan sesuai dengan skenario. Dengan routing dengan satunya itu routing. OSPF itu berfungsi sebagai routing utama dengan konvergensi cepat. Keamanannya itu ACL berhasil memfilter lalu lintas masuk ke DMZ, memastikan hanya layanan yang aman dan yang dapat diakses. Sementara layanan rentang berhasil diblokir. Dan juga ketiga itu konektivitas, seluruh PC di HQ cabang B dan C dapat terhubung sesuai tabel perencanaan IP. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat malam. Oke, baik.
Cukup untuk paparan dari Mas Handi. Untuk selanjutnya paparan secara langsungnya akan saya bawakan. Tercek dulu. Detail. Pada PC yang ini, kita cek untuk bagian kota A, kota B, dan kota C. Cukup untuk paparan dari Mas Handi. Untuk yang selanjutnya akan saya bawakan secara langsung melalui aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Di sini terlihat bahwa ada topologi dari kota A, kota B, dan kota C. Untuk tes ping-nya kita akan menggunakan toggle PDU list window seperti ini. Dan kemudian akan kita tes ping dari yang PC 0 ke PC 2. Dan hasilnya sukses untuk yang PC di sini. Untuk selanjutnya di PC yang di kota C semuanya sukses. Jadi untuk tes ping antar kota sudah bisa digunakan. Untuk selanjutnya kita tes ping untuk ke server. Hasilnya itu fail karena memang ACL ini memblokir layanan ICMP dari server ke PC-nya. Nah, untuk selanjutnya yang tadi kita tes lagi, kita akan memunculkan IP root dari R1 atau HU di enable, terus langsung isi root. Akan terlihat di sini untuk yang aktif itu adalah routing dari OSPF seperti berikut. Yang EIGRP tidak aktif karena dia adalah secondary. Jika secondary itu aktif, itu kemungkinan besar kalau yang primary-nya itu lagi di off. Jadi nggak ada di sini ya. Nah, untuk selanjutnya kita show IP OSPF neighbor. Itu ada di neighbor dengan router ID 222 yaitu di R2. Nah, kemungkinan di R2-nya juga sama. Dan juga ada yang nomor 111 dan 1333 di router 1 dan router 3. Terus selanjutnya di router 1 akan dimunculkan kembali EIGR neighbor. Dan terdapat juga untuk yang neighbornya, hanya saja tidak aktif kontennya seperti berikut. Untuk yang R2 juga sama, begitu pula dengan yang R3. Untuk tes ping lagi dari masing-masing router juga sudah bisa, karena PC LAN juga sudah bisa. Sukses. Hanya saja untuk yang servernya tidak bisa, tapi untuk PC cabang sudah bisa mengakses HTTPS juga. Tinggal pada PC 2 di kota B. Untuk URL dimasukkan IP dari server, karena kami tidak menggunakan DNS. 192.168 100 dan 10. Untuk yang pertama akan keluar HTTP karena secara otomatis server menggunakannya HTTP. Tadi HTTP-nya sudah diaktifkan, namun untuk HTTP itu diblok oleh ACL di port 80. Jadi untuk cabang ataupun lokal maupun yang lain itu tidak akan bisa, dan itu akan menghasilkan hasil request timeout. Sementara untuk HTTPS, cek lagi, itu akan memunculkan halaman website yang tadi. Seperti berikut. Untuk cek selanjutnya, untuk IP protokol dan SORAN, sudah terdapat routing information seperti berikut, dan masing-masing dari PC juga hampir sama. Terdapat VLAN juga. Untuk yang router 3 juga sama. Setelah ini kita akan mengecek VLAN. Informasinya terlampir di sini. Untuk VLAN hanya ada di S1
konfigurasinya. VLAN yang aktif terdapat ada VLAN default dan 10 dan 20. Untuk internal itu jaringan yang ini LAN ada 2, FA02 dan 03, sementara untuk yang DNZ server itu khusus untuk server saja di FA04. Dan nomornya itu 20, sementara untuk yang internal itu 10. Semuanya aktif. Dengan kesimpulan bahwa semua routing dan konfigurasi sudah berfungsi dengan baik. Cukup sekian. Terima kasih.